PT Gudang Garam Tbk didirikan oleh Suryawono Wijojo yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Memiliki berbagai macam produk seperti sigaret tangan, sigaret mesin, dan juga sigaret klobot. Sebagai perusahaan publik, terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, PT Gudang Garam terus berkomitmen menjaga kualitas produk dan meningkatkan daya saing serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara melalui cukai. Sebelum membahas anggaran produksi pada PT Gudang Garam, kalian sudah tahu apa belum sih apa saja tujuan dari penganggaran produksi? Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 tujuan dari penganggaran produksi. Yang pertama yaitu untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai, agar tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur produksi sedemikian rupa, sehingga biaya produksi yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Yang pertama yaitu akan membahas perhitungan persediaan akhir. Seperti pada tabel dan perhitungan di samping, pada tahun 2025 perusahaan merencanakan total penjualan sebesar 3 miliar sekian unit yang terbagi dalam 4 triwulan. Berdasarkan perhitungan, nilai inventory turnover adalah 2,05 kali yang menunjukkan seberapa sering persediaan berputar dalam 1 tahun. Nah, dari angka tersebut diperoleh persediaan rata-rata sebesar 1 miliar sekian unit. Dengan menggunakan rumus hubungan antara persediaan awal dan akhir, diketahui bahwa persediaan akhir tahun 2025 mencapai 3 miliar sekian unit. Hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan memiliki stok akhir yang cukup besar untuk mengantisipasi kebutuhan penjualan pada awal tahun berikutnya. Selanjutnya pada tahun 2026, seperti pada tabel dan perhitungan di samping, total rencana penjualan meningkat menjadi 3 miliar sekian unit. Nilai inventory turnover diasumsikan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 2,05 kali. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh persediaan rata-rata sebesar 1 miliar sekian unit. Setelah dihitung menggunakan rumus yang sama, persediaan akhir tahun 2026 adalah 233 juta sekian unit. Penurunan signifikan ini pada persediaan akhir menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan stok, di mana perusahaan mampu menyesuaikan jumlah persediaan agar tidak berlebihan sekaligus tetap mendukung kelancaran penjualan. Selanjutnya, pada tahun 2027, pada tabel di samping, perusahaan itu merencanakan total penjualan sebesar 4 miliar sekian unit yang terbagi dalam 4 triwulan. Nah, berdasarkan perhitungannya, nilai inventory turnover-nya itu diasumsikan sebesar 2,05 kali, yang menunjukkan seberapa sering persediaan itu berputar selama 1 tahun. Nah, dari data tersebut diperoleh persediaan rata-ratanya itu sebesar 2 miliar sekian unit. Nah, dengan menggunakan rumus antara persediaan awal dan akhir, diketahui bahwa persediaan akhir tahun 2027 itu mencapai 3 miliar sekian unit, dan hasil ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki stok akhir yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kondisi ini tuh dapat mengindikasikan strategi perusahaan dalam menjaga ketersediaan barang untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode berikutnya, serta memastikan kegiatan penjualannya itu dapat berjalan tanpa risiko kekurangan persediaan. Berdasarkan data anggaran produksi pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2025 hingga 2027, kita dapat melihat adanya dinamika yang cukup menarik dalam perencanaan produksi perusahaan. Pada tahun 2025, total penjualan diproyeksikan sebesar sekitar 3,77 triliun rupiah, sementara total produksi mencapai 7,36 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempersiapkan kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan dengan volume penjualannya. Langkah ini bisa diartikan sebagai strategi untuk menjaga ketersediaan stok dan memastikan pasokan produk tetap stabil di pasar, terutama untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau perubahan kondisi pasar.
Kemudian di tahun 2026 terlihat adanya sedikit penurunan pada total penjualan menjadi sekitar 3,96 triliun rupiah. Penurunan ini diikuti oleh turunnya jumlah produksi secara signifikan menjadi sekitar 562 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menyesuaikan produksinya dengan kondisi pasar yang sedang melemah. PT Gudang Garam tampaknya mengambil langkah efisiensi agar tidak terjadi kelebihan stok yang dapat menimbulkan biaya penyimpanan tinggi. Jadi di tahun ini perusahaan lebih berhati-hati dan fokus pada pengendalian persediaan. Selanjutnya, pada tahun 2027 terlihat adanya tren pemulihan. Penjualan meningkat menjadi sekitar 4,15 triliun rupiah dan produksi kembali naik signifikan menjadi 7,73 triliun rupiah. Ini menandakan adanya optimisme perusahaan terhadap pertumbuhan pasar di masa mendatang. Kenaikan produksi ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam bersiap untuk memenuhi peningkatan permintaan baik dari pasar domestik maupun internasional. Secara keseluruhan, dalam periode 3 tahun tersebut, PT Gudang Garam menunjukkan strategi adaptif dan responsif terhadap kondisi pasar. Tahun 2025 menjadi fase ekspansi, tahun 2026 menjadi fase efisiensi, sementara tahun 2027 fase pemulihan serta pertumbuhan kembali. Strategi seperti ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatur keseimbangan antara permintaan pasar, kapasitas produksi, dan efisiensi operasional agar kinerja perusahaan tetap stabil dan berkelanjutan. Untuk anggaran produksi stabilitas persediaan tahun 2025 menunjukkan implementasi awal kebijakan stabilitas dengan menetapkan persediaan akhir yang konsisten dan tinggi sebesar 907,76 unit di setiap triwulan. Dengan persediaan awal yang sangat rendah, 10,1 juta unit, perusahaan harus memproduksi 7,36 miliar unit untuk memenuhi penjualan 3,77 miliar unit, sekaligus membangun buffer stok yang memadai. Produksi tertinggi terjadi pada triwulan pertama, yakni 1,84 miliar unit, untuk segera mencapai target persediaan akhir yang stabil. Untuk anggaran produksi stabilitas pada tahun 2026 mencerminkan pemanfaatan persediaan yang meskipun telah dibangun sebelumnya. Meskipun penjualan meningkat menjadi 3,96 miliar unit, produksi turun drastis menjadi hanya 762,59 juta unit karena persediaan awal yang sangat besar, yakni 907,76 juta unit. Perusahaan harus menurunkan target persediaan akhir menjadi 58,43 juta unit per triwulan, menunjukkan strategi normalisasi inventory setelah akumulasi di tahun sebelumnya. Untuk anggaran produksi stabilitas persediaan tahun 2027, memperlihatkan kembalinya strategi buffer stock dengan meningkatkan persediaan akhir menjadi 953,52 juta unit per triwulan untuk mendukung penjualan 4,16 miliar unit dan membangun kembali persediaan yang lebih tinggi. Produksi ditingkatkan signifikan menjadi 7,74 miliar unit. Pola ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu mengantisipasi pertumbuhan permintaan dan memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas operasional dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran pembelian bahan baku untuk tahun 2025 hingga tahun 2027. Kita estimasikan bahwa untuk pembuatan satu unit produksi menggunakan 2 jenis bahan dan juga bahan baku diestimasikan seharga Rp8.000 per unitnya. Di sini kami melihat bahwa anggaran untuk pembelian bahan baku tahun 2025 memiliki total produksi yang direncanakan mencapai 3,77 miliar unit dengan kebutuhan bahan baku sebesar 7,54 miliar unit. Dan perusahaan juga merencanakan untuk memiliki persediaan akhir sebesar 1,85 miliar unit sehingga total kebutuhan bahan baku mencapai 9,45 miliar unit. Dan setelah dikurangi dengan persediaan awal sebesar 480 juta unit, total pembelian bahan baku tahun 2025 ditetapkan sebanyak 5,64 miliar unit dengan nilai pembelian sekitar 45,18 triliun. Dari tabel berikut terlihat bahwa pembelian tertinggi terjadi pada triwulan kedua, yaitu sekitar 13,54 triliun, sedangkan yang paling rendah pada triwulan yang ketiga, yaitu sebesar 9,05 triliun. Dan hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan bahan baku di tengah tahun seiring dengan meningkatnya aktivitas dari produksi tersebut. Memasuki tahun 2026, produksi meningkat menjadi 3,95 miliar unit atau naik sekitar 5% dibanding dengan tahun sebelumnya.
Kebutuhan baku juga meningkat menjadi 7,91 miliar unit dengan total pembelian bahan baku sebanyak 5,93 miliar unit atau sekitar 47,51 triliun rupiah. Kenaikan ini menggambarkan adanya ekspansi produksi dan juga peningkatan volume penjualan yang diantisipasi oleh perusahaan. Dan sama seperti tahun sebelumnya, puncak pembelian bahan baku terjadi pada triwulan kedua dengan nilai 14,26 triliun rupiah. Dan yang terakhir, pada tahun 2027, volume produksi kembali meningkat menjadi 4,15 miliar unit dengan total kebutuhan bahan baku mencapai 8,31 miliar unit. Dengan tambahan persediaan akhir sekitar 2,13 miliar unit, total kebutuhan bahan baku tahun ini mencapai 10,44 miliar unit. Dan selama perhitungan persediaan awal, total pembelian bahan baku pada tahun 2027 sebesar 6,23 miliar unit dengan total nilai pembelian mencapai 48,89 triliun. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2025, nilai pembelian bahan baku meningkat sekitar 10,4% yang menunjukkan tren pertumbuhan produksi yang berkelanjutan.